Halo, salam jumpa dari John Endro kepada kakak-kakak dan adik-adik anggota pramuka seluruh Indonesia. Setelah sekian lama saya tidak mengupdate video tentang pramuka ya, karena dulu beberapa video saya tentang kepramukaan, tetapi memang sebagian saya hapus karena waktu itu niatnya adalah fokus ke channel bordir ya. Tapi ternyata memang sulit berkembang karena memang kontennya terbatas. Jadi saya kembali mengaktifkan video tentang kepramukaan ya kawan-kawan dan kakak-kakak adik-adik sekalian. Di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan yaitu 5 macam TKK yang sering salah dibeli ya. 5 ya, ini saya salah ketik. Jadi 5 macam TKK yang sering salah dibeli oleh pembina ataupun oleh peserta didik. Itu yang sering terjadi selama saya memproduksi atribut bordir ya. Ternyata masih banyak kakak-kakak ataupun adik-adik yang membeli TKK tetapi salah ya, tidak memperhatikan cukran terlebih dahulu. Saya tidak bermaksud menyalahkan dan lain-lain, karena ini saya yakin adalah murni ketidaktahuan kita dalam hal penyelenggaraan pengujian TKK, baik itu TKK wajib pilihan ataupun TKK di satuan karya. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, karena mulai hari ini sampai ke depan saya akan banyak menyajikan video tentang pramuka. Oke, kita mulai slide yang pertama, yaitu adalah TKK pembantu ibu. Seperti yang kakak lihat di sebelah kiri yang segitiga, ini adalah TKK pembantu ibu untuk pramuka siaga yang benar ya. Kenapa benar? Karena TKK pembantu ibu itu memang hanya untuk pramuka siaga saja. Sedangkan untuk gambar yang di kanan, yang di tengah-tengah ini ya, di tengah layar, yang berbingkai merah, itu adalah TKK yang salah. Kenapa salah? Karena seperti yang saya bilang tadi, TKK pembantu ibu itu hanya diperuntukkan pramuka golongan siaga. Apalagi seperti ini ya, ini bukan ya, saya tidak tahu ya. Juga mungkin tidak salah karena dia mungkin mencetak ini karena ada permintaan dari peserta didik ataupun dari pembina. Jadi sama-sama tidak tahu, pembina tidak tahu, peserta didik tidak tahu, dan produsen pun tidak tahu tentang TKK pembantu ibu ini, kalau ini hanya ditujukan untuk pramuka siaga. Jadi harap berhati-hati. Untuk yang kedua yaitu TKK pengumpul tanaman hidup. Seperti yang Anda lihat di gambar ini di bagian bawah captionnya, TKK utama penggalang pengumpul tanaman hias. Jadi banyak beberapa lah ya, nggak banyak, beberapa pembina atau peserta didik yang memesan atribut ini dan WA ke saya itu adalah pengumpul tanaman hias. Saya cari-cari di Google tidak ketemu ya, seperti apa pengumpul tanaman hias. Tetapi kalau melihat gambarnya, ini adalah TKK pengumpul tanaman hidup dan bukan tanaman hias. Kenapa Anda harus berhati-hati biarpun hanya salah antara hidup dan hias? Ya takutnya Anda atau peserta didik Anda mengenakan TKK jenis ini, lalu ditanya oleh pembina lain atau kawan-kawan dari kudep lain, ini TKK apa? Anda menjawabnya salah. Nanti takutnya Anda menjawab ini adalah pengumpul tanaman hias. Nanti kalau mereka tahu, tentunya mereka akan menyalahkan dan mempertanyakan pengujian TKK Anda itu benar atau tidak gitu. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu TKK penerima tamu. Banyak yang memesan itu hanya menyebutkan TKK penerima tamu seperti ya, untuk penggalang atau penegak atau siaga, tetapi tidak menunjukkan untuk putra atau putri. Padahal itu beda ya untuk penggunaannya tentunya, dan cara pengujiannya pun lain ya. Penerima tamu putra dan putri putra untuk peserta putra, dan penerima tamu putri untuk peserta putri. Kalau Anda lihat yang di sebelah kiri ini bentuknya sangat tidak sesuai dengan cukran. Jadi untuk para produsen pun harus perhatikan desain yang benar. Jadi Anda bisa merujuk ke cukran yang dikeluarkan oleh Kuartir Nasional. Silahkan Anda lihat-lihat, lalu Anda jiplak persis agar tidak menyalahi aturan yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita di pramuka tentunya.
Ini untuk terima tamu. Untuk yang keempat yaitu TKK pengatur ruangan. TKK pengatur ruangan ini hanya diperuntukkan untuk pramuka siaga. Jadi kalau Anda memesan TKK pengatur ruangan untuk pramuka penggalang, penegak, bandega itu tidak ada. Yang ada adalah TKK pengatur rumah, ya, gambarnya seperti gambar rumah, cuma ini salah ya, karena yang gambar yang di sebelah kiri ini TKK pengatur rumah tetapi bingkainya siaga, ditambah lagi warnanya hijau. Ini agak fatal ya, karena TKK siaga itu di petunjuk penyelenggaraan itu tidak berbingkai. Lalu kenapa yang benar ini bingkainya merah? Bingkai merah itu dibuat hanya untuk supaya bednya tidak berserabut ya, atau tidak rusak, kalau bahasa Jawanya tidak brodol. Kurang lebih seperti itu. Jadi TKK siaga itu tidak berbingkai. Lalu bagaimana dengan yang berbingkai hijau ini? Ya jadinya nampak berbingkai, apalagi bingkainya nanti warna-warni ya. Yang dasarnya merah bingkainya hijau, nanti yang dasar kuning bingkainya hitam, itu jadi nampak berbingkai. Padahal seharusnya TKK siaga itu tidak berbingkai. Nah, alangkah baiknya bagi Anda produsen, kalau Anda mau membuat bingkai di TKK siaga, buatlah sama dengan warna dasarnya seperti yang di gambar tengah ini. Apabila dasarnya merah, buatlah bingkainya berwarna merah. Untuk apa? Menyamarkan agar tidak disebut sebagai bingkai, karena TKK siaga tidak berbingkai. Dan gambar yang benar adalah tengah ini ya, beda ya, yang sebelah kiri ini adalah gambar rumah, ini untuk penggalang, penegak, bandega. Kalau yang tengah ini untuk pramuka siaga. Masuk ke yang 5 yaitu TKK satuan karya. Untuk TKK satuan karya ini beda penggunaan bentuk dan warna bingkainya dengan TKK umum ya. TKK Saka itu ada untuk siaga, penggalang, penegak, dan pandega pastinya. Jadi kalau Anda bilang Saka itu hanya untuk penegak atau pandega, itu salah besar. Jadi TKK Saka itu bisa diujikan kepada pramuka siaga, penggalang, penegak, ataupun pandega. Nah, apabila nanti mereka lulus, berikan logo tanda TKK-nya sesuai dengan golongannya. Jadi kalau siap hijau, kalau di contoh ini ya, warna bakti, dasarnya hijau tanpa bingkai. Kalau Anda seorang penggalang itu menggunakannya berbentuk bulat dan berbingkai merah. Bentuk bulat ini bukan berarti purwa ya, tetapi ini adalah mewakili golongan. Jadi kalau golongan penggalang dapatnya bulat, bingkainya merah. Kalau Anda seorang penegak dapatnya kotak ya, istilahnya bukan madya tapi kotak, mewakili golongan penegak berbingkai kuning. Lalu ada nggak yang penegak tetapi bentuknya bulat purwa? Tidak ada. Bulat itu hanya untuk penggalang dan bingkainya berwarna merah. Dan bingkainya coklat, bentuknya segi 5. Nah, untuk perihal TKK pandega memang semua Saka itu mengeluarkan TKK yang berbingkai coklat. Saya sendiri pribadi belum pernah membuat TKK untuk pramuka pandega yang berbingkai coklat, karena saya jujur saja kurang begitu paham ya. Harusnya memang kalau secara pakai akal sehat logika kita, untuk TKK pandega itu adalah berbingkai coklat. Tapi untuk cukran-cukran lama itu tidak. Cukran lama itu pandega dan penegak itu sama, bingkainya kuning. Nah, ini saya harap menjadi kajian lebih lanjut bagi kakak-kakak kita di Kuartir Nasional, supaya menjadi pembahasan serius, supaya yang di bawah seperti kita ini tidak salah persepsi, terutama dalam pemilihan warna bingkai untuk pramuka pandega. Dan yang saya sampaikan itu semuanya bersumber di sini ya, petunjuk penyelenggaraan tanda kecakapan khusus ya, itu terutama yang bawah untuk syarat-syarat dan gambarnya itu dari Cukran Skak Warnas nomor 132 tahun 1979. Ini sudah berumur 40 tahun lebih dan ini masih berlaku sampai hari ini, biarpun ada banyak sekali penambahan TKK. Bahkan saya sebagai produsen itu jujur saja pusing ya karena macam-macam TKK itu ada ratusan, belum lagi tingkat purwa, madya, utama, siaga, penggalang, penegak, pandega. Mungkin kalau di total ada ribuan TKK. Dan pramuka Indonesia memang sangat luar biasa, punya bermacam-macam ribuan atribut, yang itu kalau Anda seorang kolektor atribut itu bisa menjadi hobi yang sangat menyenangkan,
Kenapa? Karena ya atribut pramuka saja ada ribuan, itu baru di Indonesia saja, belum di luar negeri. Oke, mungkin yang sedikit ini dapat saya sampaikan. Nanti kalau suatu saat saya menemukan hal baru akan saya sampaikan di sini untuk kita diskusikan bersama, dan tentu saja diskusi secara bijak, berdasar dan santun ya kawan-kawan, kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.